balik lagi barengan ngopi, ngobrol barengan Happy. Kali ini ada Marcel. Iya. Jadi kamu kayak punya acara sendiri di sini. Iya dong. Jadi hari ini tuh hari spesial banget karena temen aku yang ada di samping ada Marcel. Senang banget bisa dibawain mobil sama Happy. Bisa sampai 2 bulan ya Happy? Apa? Sampai 2 bulan. Ayah nggak bisa dong kalau 2 bulan. Tua di jalan dong. Iya, iya. Marcel, gimana Ya, Hep. kabarnya? Sehat, Happy. Kamu makin hari tuh makin cakep ya? Ya, Happy apa lagi? Makin glow up gitu. Rahasianya apa sih? Rahasianya kemarin habis di endorse krim kan? Aduh. Tapi jujur lu ya, dari aku ke Jakarta, aku tuh seneng banget bisa ketemu kamu. Iya. Karena Kenapa? kamu itu lucu, cute, ngangenin, dan nggak bisa dilupain. Amin, 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 amin. Kamu tuh udah bawa mobil dari kapan, Happy? Aku tuh udah bawa mobil udah dari lama banget. Dulu kan aku pernah nyupir truk, terus pickup, itu pernah. Nggak mungkin. Iya. Nggak Jadi mungkin. gua tuh pernah susah juga, sama kayak lu. Maksudnya nggak bawa truk? Iya beneran kayak nyupir truk gitu ada. Maju mundurin kali? Enggak, emang bener-bener nyupir, ada di video-video. Marcel, aku mau nanya nih. Dulu gimana sih awal karir kamu sehingga nyampe kayak sekarang nih gitu? Dengar-dengar kamu dulu penonton bayaran ya? Benar sih itu bukan dengar tapi lebih ke bener banget. Bener banget ya? Dulu aku pernah sempet jadi penonton alainya dahsyat. Dengan kalau penonton bayaran kan aku belum pernah ngerti kan? Kalau penonton bayaran itu dibayar berapa sih? Aku penonton bayaran tuh kemarin dibayar 25.000. 25.000 itu bisa buat sekali nonton. Sekali nonton 25.000. Tapi seharian tuh bisa sampai 3 acara apa 4. Jadi kayak stripping gitu kemarin. Oh, stripping. Tapi lebih ke yang strippingnya bukan stripping film gitu, bukan ya, lebih bukan, ke lebih penonton ke alay. penonton. Iya. Tapi harusnya lu kaya, Marcel. Amin. Kalau sehari bisa 3-4 kali, kalau lu sehari ambil 10 kali, lu kan kaya. 25 kali 10. Iya, cepet sih 100.000. Tapi Iya, kan sehari, coba dikali 1 bulan. sebulan 3 juta sih tetep. Iya. Tapi lebih kebanyakan buat ini, beli buat pewangi sih. Tapi kamu seneng gak sih waktu saat itu kamu jadi penonton bayaran gitu? Senang sih karena memang kan dulu tuh emang gua kan suka banget teriak-teriak gitu ya. Oke. Suka banget ngobrol gitu, suka banget urakan lah gitu orangnya. Jadi apa yang gua kerjain kayak udah hobi gua banget kemarin. Oh, udah hobi banget. Terus gimana sih karir kamu kok bisa dari penonton bayaran sampai sekarang nih gitu? Nah, waktu itu jadi yang aku tonton tuh bukan cuma dahsyat gitu, tapi ada juga kompetisi stand up comedy. Oh, oke. Nah, waktu itu tuh gue baru tahu banget ada seni namanya stand up comedy. Akhirnya gue belajar stand up. Oh, belajar stand up. Gue belajar stand up, gue belajar cara polanya gimana, sampai akhirnya masuk deh kayak gitu-gitu. Masuk di situ. Terus yang bawa kamu sehingga kamu bisa nih sampai sekarang nih siapa? Banyak sih, maksudnya dari abang-abang stand up ada Bang Ajis, Bang Awe gitu-gitu, sama Pak Denny. Pak Denny. Jadi waktu itu gue sempat nemenin Bang Ajis, terus habis itu ketemu Pak Denny. Oh, ketemu Pak Denny, terus diajakinlah untuk masuk ke acaranya dia. Acaranya dia. Enggak, kamu pernah jadi asisten? Sebenarnya bukan asisten, lebih ke nemenin doang. Oh, nemenin Pak Ajis, terus abis itu ada Pak Ajis Gagap. Ajis, Doa Ibu. Oh, Doa Ibu. Bang Rahman gitu-gitu, anak stand up gitu. Oh, jadi kamu dulu berawal dari asisten juga, terus akhirnya kamu mencoba di dunia stand up comedy. Betul. Dan kamu sukses. Amin. Wah, luar biasa. Marcel itu, boleh tanya nggak sih? Apa tuh? Marcel itu tulang punggung keluarga ya? Sama. Sama? Persis banget apa yang lu bilang. Ya bisa dibilang bukan cuma tulang punggung, lebih ke anggota tubuh semuanya. Anggota tubuh. Gua tangan juga, gua kaki juga, gua jantung juga gitu. Waduh, luar biasa. Tapi mohon maaf ya Marcel, mau nanya. Tapi bapak ibu masih ada? Mama masih ada, bapak udah nggak ada. Oh. Kemarin kena serangan jantung, nggak sempet nyerang balik, akhirnya dia udah. Kalau stand up, udah, maksudnya tapi ada ini nggak sih Marcel, maksudnya pesan buat ayah karena Marcel sekarang tuh udah lebih baik gitu, jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Sebenarnya kalau pesan tuh tiap malam selalu gua doain ya, tapi yang lebih bikin gua kayak aduh kenapa terlalu cepet ya, karena memang
gue pengen banget ngebahagiain kedua orang tua gue. Jadi kan Betul. kayak anak pertama laki-laki apa sih yang dibanggain, bukan harta yang banyak, tapi lebih ke ini loh anak lo udah sukses nih gitu. Iya, belum sempat ngeliat ya. Belum sempet ngeliat kesuksesan karena waktu itu bokap gue tuh sempet pengen banget, dia punya cita-cita kita pengen ke taman safari pakai mobil kita sendiri. Oh. Nah akhirnya gue kerja keras banget, akhirnya waktu itu gue sempet ngebeli mobil, tapi mobil itu belum turun, yang Red Ferrari tuh kemarin. Oke. Gue beli, gue udah tinggal tunggu turun aja, udah nggak ada dia. Ya, Iya, padahal seminggu lagi mobilnya turun. Tapi memang begitu sih kehidupan gitu. Ya kalau lu anak berapa? Aku tuh anak pertama. Anak pertama sama ya. Sekaligus tulang punggung, sekaligus nyekolahin ke Adik-adik. adikku. Tapi adikku yang nomor 2 udah nggak ada, udah meninggal. Oh. Karena tetanus dulu. Oh. Dan sempet sih kita tuh sama sih Marcel. Aku tuh juga gitu. Jadi aku kan dulu hidup sama nenek. Sampai saat ini nih, maksudnya masih kayak ada perasaan yang ya ampun, aku jadi apa yang nenek inginin gitu. Dulu tuh Happy tuh ngerti nggak sih, Happy dulu ngikut audisi Idola Cilik dan segala iya. Terus Happy nggak masuk kayak gitu, pulang Happy nangis kan, pasti dibelai bisa nak. Besok putu aku cucu aku bakalan jadi artis yang gede nih, aku bilang gitu. Amin. Tiap kali nonton TV aku tuh orangnya drama banget. Jadi kalau ada kayak acting sinetron apa segala macam, aku tiruin. Oh, impersonate. Kayak orang yang udah bocil gila, ngerti nggak sih? Iya. Kayak udah yang tidak ibu tidak, kayak gitu. Dramatis banget gua. Tapi kamu di masa mudamu ya dulu, maksudnya di masa yang usia yang cukup muda, kamu nggak malu ngantar galon apa segala macem? Enggak sih. Cuman di otak gue tuh, ya emang waktu itu masa muda gue tuh kerenggut ya, maksudnya yang lain tuh bisa main-main, mereka tuh bisa enak-enak gitu, maksudnya ya pengen apa bisa ada dari orang tuanya, tapi lebih ke gue nggak mau apa yang gue alamin kemarin itu terjadi di anak gue nanti. Itu dalam otak gue sih kemarin. Dia udah nggak apa-apa lah, gue kerenggut masa kecil gue kerenggut kebahagiaan gue, tapi nanti gue nggak akan renggut kebahagiaan anak gue nanti. Tapi justru dari semua itu menjadikan kita tuh lebih bisa berpikir yang kayak rasional gitu, yang dewasa gitu. Benar. Tapi bisa dibilang lebih kuat jadinya. Iya, lebih kuat juga. Kita jadi lebih tahu juga. Akhirnya kita bisa menahan diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal itu lagi. Bener, gitu. Setuju banget. Makanya buat teman-teman semuanya nih, gue selalu bilang kalau kita tuh memang terlahir miskin gitu. Tapi jangan sampai nanti kita tua itu kita masih miskin. Karena kalau terlahir miskin itu bukan salah kita. Kita nggak bisa tuh milih ke rahim orang yang kaya. Tapi ketika kita tua tapi tetap miskin, aduh itu maksud gue harus kebangetan sih. Kebangetan sih. Yang penting kan kita ketika kita sudah beranjak dewasa, kita tahu jalan mana yang harus kita pilih. Meskipun miskin itu bukan salah ya. Iya, nggak salah. Kan tergantung kitanya gimana cara kita mengubah nasib diri kita sendiri. Setuju. Kan. Tergantung kita ya bagaimana cara kita biar bangkit. Bangkit. Betul banget. Hari ini hari penuh motivasi banget. Gue pernah gak naik kelas ya. Hah? Sumpah. Lu karena nggak pintar? Gue sempet gak naik kelas, jadi SMP. 4 tahun gue SMP. Dan itu malunya minta ampun. Di situlah gue bilang. Itu karena lu bolos atau karena memang nggak pintar? Gue selalu setiap hari masuk, tapi emang gue nggak pinter. Sama sih. Nggak pernah masuk gitu di otak gue. Oke, terus yang masuk apa? Yang masuk waktu itu gue cuman, jadi dulu gue kalau di sekolah nih penghibur doang, Hep. Jadi yang ketika lu nggak masuk, Marcel mana sih? Iya, gitu. Gak seru gitu. Tawa-tawa ini, nyanyi-nyanyi, itu tuh. Yang jadi bodoh kan pasti. Yang jadi, kalau di SpongeBob itu emang kayak jadi Patrick. Iya. Iya, sama aku juga. Yang duduknya di belakang ya kan? Iya. Lu pasti, kayak lu mah kalau di tempat gua pakai rok sepan gitu-gitu. Yang emang kayak gitu-gitu, jadi temen-temen semua nih misalkan kalau lu sama gua ya, mungkin sama Happy juga kayak nggak apa-apa, maksudnya jangan karena di Jepang tuh banyak banget ya, maksudnya orang-orang yang stresnya tinggi banget sampai anak-anak tuh ada banyak yang bunuh diri gara-gara nilainya jelek. Iya, kalau kita mah nggak nyerah nilai jelek, yang penting bisa aja cari cuan. Iya bener, malah gue seneng. Rapot gue merah semua nih kan, jadi lebih bagus. Udah kayak uang 100 ribuan. Iya, duit semua nih gue. Jadi akhirnya begitu.
Waduh, keren sih. Kalau aku tuh emang dulu dikeluarin dari sekolah Marcel karena malamnya gue nyanyi, paginya gue kesiangan bangunnya. Itu lu jadi bukan berarti lu jangan ngelihat seberapa banyak lu jatuh, Betul. tapi seberapa banyak lu bangkit. Asal. Ya kan? Ya Allah, Mau lu jatuh 1000 kali, lu harus bangkit 1001. Oke. Yang penting ada satu lu lebih. Berdiri dan nggak pernah menyerah sama sekali, nggak pernah berhenti berjalan. Gitu. Setuju banget gua. Marcel, aku seneng banget hari ini bisa ketemu kamu. Gue juga senang banget bisa ketemu lu, Hep. Aku tadi juga udah siapin kopi, kan konten kita Oh ngopi. iya bener, makasih ya, Hep ya. Ini kopi buat kamu dan ini buat aku. Jadi aku mau pulang nih. Boleh dong. Makasih Buat- ya. Ini buat sahabat dahsyat. Iya. Terima kasih udah ngikutin kita, keseruan kita. Betul. Sekarang kita mau cus ke studio. Ini dia Dahsyat 2022.